Gimana kabarnya teman-teman? Wabarakatuh. Selamat siang. Siang Ibu. Apa kabar kalian? Masih pada semangat nggak nih siang-siang kayak gini? Beneran masih? Jawabnya ragu banget. Beneran nih masih? Ya udah, alhamdulillah kalau masih, walaupun lagi puasa ya, tapi tetap semangat ya teman-teman di sini. Nah di sini teman-teman, saya akan melakukan bimbingan kelompok. Ada yang tahu nggak di sini bimbingan kelompok apa? Apa? Aku tahu. Tanya jawab. Oke, bagus. Nah, bimbingan kelompok ini yang tadi benar diskusi, terus tanya jawab, terus ini juga banyak orang karena kelompok juga kan menyangkut banyak orang, ya lebih dari 3 orang itu banyak ya teman-temannya. Nah di sini tuh kita akan berdiskusi atau membahas satu tema gitu ya teman-teman. Nah tema di sini yang akan dibahas yaitu etika teman sebaya. Nah etika teman sebaya karena kan di sini masih kelas 7 nih ya, belum pada kenal, belum pada akrab, jadi di sini kita juga akan perkenalan dulu teman-teman. Nah tapi sebelum itu mari kita berdoa dulu ya teman-teman ya, supaya diskusi pada siang hari ini berjalan lancar. Oke, kalau gitu siapa yang mau memimpin doa? Oke. Ya mari sebelum mulai pembelajaran kita berdoa sudah selesai. Terima kasih. Nah di sini kita akan perkenalan dulu ya, karena kan mungkin kalian ada yang udah kenal tapi ada yang belum hafal nama-namanya yang di sini nih. Itu perkenalannya kita pakai lagu. Siap nggak? Siap. Lagunya lagu Ampar-Ampar Pisang. Nah kayak gini, contoh saya dulu ya, nanti sebutin nama, asal, sama hobi. Contohnya gini, nama saya Hili, asal saya Cirebon, hobi saya nonton, kamu siapa? Tapi nanti tapi nanti yang lain ikut tepuk tangan ya, tapi nyebutnya sesuai yang ditunjuk. Oke, siap? Boleh diulang sekali lagi nggak? Boleh. Contoh ya, tepuk tangan dulu. Nama saya Hili, hobi maaf. Nama saya Hili, asal saya Cirebon, hobi saya nonton, kamu siapa? Ya, misalkan nama, asal, hobi. Oke, siap? Dipikirin dulu deh hobinya apa. Barangkali ada yang punya hobi 3 tapi sebutin 1 aja yang paling favorit. Oke, udah nemu? Oke, kita mulai ya. Saya dulu. Ayo kita semua tepuk tangan. Nama saya Hili, asal saya Cirebon, hobi saya nonton, kamu siapa? Lanjut yuk. Ayo lanjut, Ega. Iya, Ega. Tahan dulu ketawanya. Oke, lanjut ya. 1, 2, 3. Lutfi dulu deh, Terus langsung Ega. Jangan kenal lagi. Coba ulangi. Oke. Lutfi kurang fokus nih di sini, pada nggak fokus. Nama. Ega belum. Ya. Hobi saya membaca. Nama saya Lutfi, asal saya hobi saya futsal. Terus udah selesai. What? Karena baru pertama kali. Iya. Itu malu-malu, oke nggak apa-apa. Yang penting udah pada hafal kan. Coba kamu ini namanya siapa? Ini
Ada yang hilang. Oke, berarti di sini udah kenal ya, udah hafal. Oke, kita lanjut ke tema ya. Temanya itu kenapa Habibah? Fokus ya, fokus. Kalau masih pengen ketawa, kita game lagi aja kali ya. Kita senam otak. Tangannya kayak gini biar pada fokus. Tapi tadi aku tadi Terus ganti gini. bapaknya ngechat Nah. tanda tangan. Habibah emang nggak fokus. Sebisa mungkin fokus ya. Sini lagi aja. Oke. Tapi jangan kamu. Udah, terima kasih. Oke, kita lanjut ke tema ya teman-teman ya, yaitu etika teman sebaya. Siapa yang di sini tahu teman sebaya apa? Aku dari sana di situ Apa kan dulu? Apa dulu? itu di situ tadi masih coba. Oke, baik. Teman bermain. Atau sama Dwi. Oke, bagus. Bagus. Di rumah. Oke, bagus ya teman-teman. Di sini ada udah pada paham teman bermain, teman belajar, teman apa? Tadi teman diskusi, terus teman di rumah, itu benar semua ya teman-temannya. Teman sebaya itu teman, pokoknya teman kita yang bisa jadi teman kita tuh karena kita satu hobi, satu umuran, satu kelas, itu teman sebaya. Nah di sini yang akan dibahas itu etikanya teman-teman. Tapi sebelum etika, tahu nggak sih fungsinya teman itu apa? Kalian apa? Fungsinya teman itu biar kita nggak kesepian. Oke, bagus, Aifah. Ada teman cerita. Sabar ya, ganti-ganti. Oke, bagus, teman cerita. Biar ada teman belajar. Oke, baik. Terus, Untuk penyemangat. oke, bagus. Di sini kan fungsinya juga ada yang udah punya nih satu-satu temen nih apa gitu kan, tahu gitu kan. Nah, fungsinya sendiri tuh ada beberapa kan. Yang pertama jadi motivasi ya teman-temannya. Jadi motivasi. Kalau misalkan teman kita rajin, kita yang tadi malas, kita ngeliat itu bang kita rajin banget. Kita kan jadi kayak terpacu gitu. Jadi kita ikutan rajin. Terus kalau teman kita disiplin, itu juga ikut disiplin. Itu temen tuh bisa jadi motivasi kita juga. Terus bisa jadi pendorong kita, sama aja sih kayak motivasi. Terus jadi contoh, itu teman-teman fungsinya. Jadi menurut teman-teman nih, bahwa fungsi temen tuh ada pengaruhnya nggak sih ke kita? Ada pengaruhnya nggak sih? Ada pengaruh, pasti ya, pasti ada. Nah di situ ada pengaruh negatif sama positif. Di sini teman-teman coba tangannya kayak gini. Saya akan sebutin satu kalimat. Kalau teman-teman ngerasa sifat yang saya sebutin ini kalian gak suka, kalian turunin satu jari tangan kiri. Satu jari tangan kiri. Kalau kalian suka sama sifat yang saya sebutin, kalian turunkan satu jari tangan kanan. Oke, paham? Kalau suka di tangan kanan, kalau nggak suka di tangan kiri. Oke. Nah, di sini saya akan sebutin ya. Mulai ya. Oke, fokus. Teman saya rajin. Teman saya bersih. Teman saya pelit. Teman saya judes. Teman saya Itu baru setengah jam. ceria. Dari Inggris udah kayak gitu. Teman saya Desa malas. kayak gitu. Dan itu nggak bisa dilupain. teman saya Kayak nggak pernah bolos. Makanya saya nggak pernah ke arah situ kalau Teman saya sering bolos. Oh, tapi kamu nggak Temen kerja saya Pantura di dalam. Yang halus. Kalau Apalagi ya, teman saya baik, untungnya pasti nggak teman pernah. saya toksik. Oke, semuanya udah paham kan mana yang baik, mana yang buruk. Nah itu adalah salah satu beberapa itu tuh pengaruh dari temen ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman kalian yang kita sebutin di tangan kiri yang kalian nggak suka, itu bisa berpengaruh buruk ke kita. Kalau misalkan ada temen yang kayak gitu, sebaiknya kalian agak jaga jarak. Tapi nggak bukannya nggak ditemenin ya, tapi agak jaga jarak agar kita tidak terbawa oleh dia. Sebisa mungkin kita kontrol diri kita untuk berteman ya. Apalagi kalian sudah masuk ke jenjang SMP nih, jadi kan kalian harus bisa memfilter teman. Bukannya, ih dia malas aku nggak mau berteman sama dia, nggak gitu ya teman-teman. Tapi kita sebisa mungkin jaga jarak, temenan boleh, tapi jangan terbawa oleh sifat buruk mereka. Oke, bisa dipahami. Nah kalau kayak gitu, kalian tahu nggak etika berteman? Etika itu apa? Tadi Coba. senang nginep di rumah bahasa. Iya bagus, bisa. Aku. Apa? Hah?
Oke, bagus. Cara bergaul. Oke. Oke, baik. Itu adalah beberapa pengertian etika yang bisa dipahami gitu ya. Etika tuh kayak sopan santun, gimana perilaku kita, sifat kita ke teman, gimana norma kita ke teman, gimana tadi etika itu apa? Kamu jawabnya perilaku kita gitu kan. Nah, itu tuh kita tuh harus punya etika gitu ya, teman harus punya perilaku yang baik. Nih, misalkan nih kalian nih, coba deh kamu nggak suka kalau diapain sama teman. Kamu di belakang. Nah, kamu Kalau nggak ditemenin Ega, Kalau di bawah jajan. menurut Upi, nah, itu kan beberapa hal yang kalian nggak suka. Berarti itu adalah sifat-sifat yang nggak bagus ya, nggak beretika. Jadi sebisa mungkin kalian tuh menghindari sifat-sifat yang seperti itu. Oke teman-teman, kita harus bersifat sopan santun. Bentar lagi selesai. Kita harus menghargai, jangan ngomongin di belakang. Tadi yang Firly nggak suka, terus jangan backlight ya. jangan temenin kita pokoknya temenan sama semuanya, tapi kita harus memfilter juga. Sehingga jangan tinggal jajan. Oke, kamu lebih suka jajan, kalau nggak berarti sama aja kan nggak ditemenin ya itu. Terus nggak apa tadi? Oh, suka ngajak yang negatif. Berarti kita juga nggak boleh ngajakin hal-hal yang negatif ke teman kita ya teman-teman. Nah itu semua itu etika. Jadi kalau misalkan sekiranya kalian ada teman yang kayak gitu langsung bilang no besar, langsung no besar. Kalau kalian kan udah paham nih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi langsung aja bilang no. Gitu ya, jangan ragu, jangan nggak enakan kalau buat hal-hal yang negatif. Apalagi teman-teman kalau masuk SMP kita belum tahu karakter teman, kalau tiba-tiba ada yang ngajak bolos langsung bilang no gitu. Jangan bilang nggak enakan, dia temen aku kenal pertama sama dia. Jangan nggak enakan ya temen-temennya, itu adalah hal negatif kalau misalkan dia nggak temenan sama kalian. Nah kalau misalkan ya udah kita musuhin, kenapa dimusuhin, ya udah nggak apa-apa, yang penting aku nggak mau ngikutin hal yang negatif gitu ya. Jadi kalian kalau hal yang negatif jangan bilang nggak enak, langsung tolak aja. Paham? Nah kalau kayak gitu siapa yang di sini bisa nyimpulin yang tadi saya sampaikan? Mau saya tunjuk? Di sini banyak. Apa mau ngatur diri sendiri? Oke ya Lutfi. Ya yang tadi sampaikan adalah temanya Ya aku sebelahnya kan ada AC teman sebaya atau etika. kan ini Nah, etika dan juga ada kan nggak pernah masuk soalnya ada kasur ya. saling menghargai, terus Aduh kamar juga jangan iyalah membawa apa yang kalau dibuka kan banyak berkas-berkas banyak komputer seperti bolos. di sini Kita ada harus berkas-berkas itu penelitian saling membuat antar kayak Oke, bagus. Lutfi berarti sudah nyimak ya. Akhir. Terus kamu ada di nggak? situ di sini jangan di situ ada kasur ada coba tanya aku dulu di sini sih pas jadwalnya nggak kayak gini iya misalkan jadwalnya Senin Selasa ini malam Selasa Ada lagi? pas ambil olah itu aku Oke, mungkin sudah cukup ya. Video ini sudah menyampaikan semua isi yang tadi saya sampaikan. Berarti semuanya udah menyimak kan ya? Sudah paham kan yang tadi saya sampaikan? aku sudah lihat aja Oke, baik kalau seperti itu berarti kalian di sini sudah paham apa yang hari ini saya sampaikan. Kalau enggak, Berarti mungkin kalian sudah bisa kalau enggak, kedepannya lihat aja memilah saya memilih teman, memfilter dan menolak hal-hal yang negatif. takut karena nggak Mungkin ada itu lagi saja nanti yang dapat saya sampaikan karena saya juga harus ada agenda lain. Sebelum kita tutup, mari kita ucapkan bersama-sama. Terima kasih buat teman-teman